Selamat pagi. Di pagi hari yang indah ini, Ibu ingin bercerita tentang sebuah kisah ilustrasi gitu ya. Jadi di suatu sore itu ada seorang gadis kecil yang sedang berjalan-jalan di taman. Dia melihat sebuah kepompong. Kalian tahu kepompong? Pernah lihat ya? Nah, jadi ada sebuah kepompong yang di dalamnya itu ada calon kupu-kupu yang bergerak-gerak. Dia mau keluar melalui lubang yang sangat kecil. Gadis kecil ini penasaran. Dia menunggu berjam-jam. Dia mengamati, menunggu sampai kupu-kupu ini keluar dari kepompong itu. Namun setelah berjam-jam, tiba-tiba kepompong itu diam. Dia tidak lagi bergerak. Nah, gadis kecil itu cemas, panik. Kok bisa ya? Kenapa ini? Kenapa kepompong ini berhenti, tidak bergerak lagi? Nah, lalu dia inisiatif untuk pulang mengambil sebuah gunting. Lalu dia mencoba dengan hati-hati untuk menggunting kepompong itu dengan maksud supaya kupu-kupu ini bisa keluar dari kepompong itu. Iya, memang benar, kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Tapi ada yang aneh. Tubuhnya masih gemuk, sama seperti ketika dia masih jadi ulat. Sayapnya masih kecil, lemah, tidak bisa terbang. Tapi gadis kecil itu tetap menunggu, berharap sayapnya itu bisa mengembang. Nah, tahukah kalian apa yang terjadi? Tahu? Kupu-kupu itu hanya bisa merayap dan dia tidak pernah benar-benar terbang. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita semua tahu bahwa untuk memenuhi tujuan hidup terbaiknya menjadi kupu-kupu, versi terbaik dari ulat apa Naku? Menjadi kupu-kupu kan? Nah, dia itu sebenarnya harus berjuang, harus terus berjuang, harus menyelesaikan proses hidupnya. Seharusnya sayap kupu-kupu itu bisa kuat kalau dia bergerak terus sebelum dibantu gadis kecil itu. Nah, kenapa dia harus bergerak-gerak terus? Agar seluruh cairan yang di tubuhnya itu bisa mengalir ke sayapnya sehingga sayapnya menjadi kuat. Seharusnya tubuhnya itu mengecil kalau dia menyelesaikan prosesnya. Tubuhnya mengecil, sayapnya kuat. Dan dengan sendirinya seharusnya dia bisa keluar dari kepompong itu. Nah, ada fase yang pada akhirnya tidak dia lalui. Begitupun dengan kita. Kita itu ibarat kepompong. Fase SMA itu kadang terasa sempit, penuh tekanan, harus bangun pagi, sekolah, tugas, ulangan tiap minggu, ekspektasi orang tua kepada kita, apalagi tekanan pergaulan, tiba-tiba disuruh nih jadi petugas upacara, tiba-tiba dipilih jadi penggerek bendera yang sama sekali tidak punya pengalaman. Nah, mungkin kalian merasa, kenapa ya hidupku harus seribet ini? Pernah nggak mikir gitu Naku? Pernah ya? Kenapa hidup ini harus sulit? Nah, itulah fase kepompong kalian. Tapi tahu nggak kalian, perjuangan keluar dari kepompong itu bukanlah penyiksaan, itu adalah proses pembuatan sayap. Kalau kalian belajar sampai capek, kalau kalian gagal harus bangkit lagi, kalian merasa tertinggal dari teman-teman sekelas kalian,
Kalian harus berjuang diam-diam tapi tidak ada yang mengerti kalian. Itu namanya semua proses keluar dari kepompong. Capek memang, gak enak kan? Gak enak kan aku? Gak enak. Tapi justru disitulah sayap kalian sedang dibentuk. Kalau setiap kalian punya masalah, kalian selalu menghindar, ada kesulitan, langsung menyerah, kalian berharap hidup lebih mudah tanpa ada perjuangan, itu sama aja dengan kupu-kupu yang dibantu keluar dari kepompong itu. Kalian enak kan? Enak gak dibantu? Enak, tapi hasilnya tidak pernah benar-benar kuat. Kegagalan, nilai jelek, apalagi dimarahi orang tua, ditegur guru, konflik sama teman, itu bukan akhir. Itu adalah latihan. Itu adalah tekanan yang membentuk kalian. Paham aku? Paham? Nah jadi kalau hari ini hidup kalian terasa lebih berat, ingatlah bahwa kalian itu bukan sedang dihancurkan, kalian itu sedang dibentuk. Dan semua tekanan itu suatu hari nanti, itulah yang akan menjadi alasan kenapa kalian bisa terbang lebih tinggi. Paham? Bisa diterima? Terima kasih. Sekian amanat dari Ibu. Selamat pagi.